Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah dalil akli yang beriman kepada Allah sama contoh perilaku yang beriman kepada Allah. Di sini dalil akli ini menjelaskan Allah adalah salah satu zat yang menguasai alam raya dan seisinya. Tidak ada satupun zat yang dapat menandinginya. Allah menciptakan makhluknya yang berupa benda, manusia, hewan, maupun tumbuhan, tidaklah dengan tiba-tiba. Coba perhatikan, kalian perhatikan ini seperti ini ya. Bagaimana proses penciptaan manusia yang bermula dari segumpal darah, kemudian dari biji-bijian dan berkembang menjadi semakin besar. Melihat proses penciptaan makhluk tersebut, maka Allah tentunya akan membuat manusia semakin meningkatkan keimanannya dan membuktikan bahwa tidak ada zat yang lain yang dapat menandinginya. Kalau sudah ditetapkan untuk sholat, kita sholat. Kalau sudah ditetapkan jangan melakukan perbuatan buruk, kita harus jauh. Karena kalau sudah dikasih yang baik, tapi kita tetap melakukan yang berburuk, itu namanya sudah tidak ada akal. Akalnya sudah hilang, tersesat. Di sini saya akan menjelaskan tanda-tanda Allah yang sudah ada di alam semesta. Yaitu yang pertama adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran ini menjadi saksi sebagai penciptanya Allah menciptakan dunia dan seisinya. Yang kedua adalah terciptanya alam semesta dan seisinya. Sudah dijelaskan ya tadi di dalam di poin pertama bahwa Al-Quran yang dijamin sumber keberadaannya, bahwa kitab itulah menjadi saksi bahwa Allah menciptakan semesta dan sisinya. Yang ketiga adalah semua peristiwa alam yang telah terjadi. Selanjutnya kita akan masuk ke perilaku yang mencerminkan beriman kepada Allah. Jadi percuma kita bahwa kita meyakini bahwa Allah itu ada, tapi kita tidak melakukan perbuatan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Hal itu membuat malah Allah kecewa dan kita akan mendapat dosa. Nah, apa saja yang perilaku beriman kepada Allah itu? Di sini tertera poinnya ada 6. Yang pertama adalah mendirikan sholat wajib 5 waktu. Di sini adalah poin yang sederhana dalam meningkatkan iman, poin dasar meningkatkan iman kepada Allah. Kenapa? Sholat subuh, ashar, zuhur, maghrib, isya. Ya seperti itulah. Mendirikan sholat wajib 5 waktu. Terutama sholat subuh. Karena sholat subuh ini manfaatnya sangat banyak. Apalagi dilanjutkan dengan sholat duha. As-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Nah, sholat ini menjadi pondasi dasar kita untuk meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila sholat kita baik, maka perlakuan baik kita atau pahala kita itu akan mengikut. Apabila kita tidak menjalankan sholat, maka perbuatan buruk akan mengikuti kita. Yang kedua adalah menunaikan zakat. Zakat untuk fakir miskin tiap di bulan puasa. Saran saya bukan hanya bulan puasa saja, tapi untuk para kaum fakir miskin, terutama zakat untuk orang yang kekurangan ekonomi karena terdampak pandemi COVID ini. Yang ketiga, menepati janji. Orang sudah berjanji itu wajib kita jalankan, wajib amanah. Kenapa? Karena janji itu adalah hutang dan hutang harus dibayar. Misalkan kalian janji kepada teman untuk mengasih hadiah. Nah, itu adalah sebuah janji. Dan kalian harus menepati janji itu. Entah itu kalian mau ngasih apa atau apa, seperti makanan atau minuman. Itu apabila kalian mengasihi itu dengan tulus, itu kalian namanya telah melaksanakan menepati janji dengan baik. Yang keempat, melaksanakan puasa wajib. Nah, seperti ini. Puasa di bulan Ramadan. Yang suka bolong-bolong puasanya. Yang suka masih minum di siang-siang. Jangan seperti itu. Karena kalau bolong sedikit, itu udah sia-sia pahala kita yang telah kita lakukan dari awal.
boleh diganti dengan hari lain. Tapi saran saya adalah melaksanakan puasa wajib tanpa batal, karena pahalanya yang akan kalian kumpul itu akan banyak sekali, apalagi dengan di poin kedua ini menunaikan zakat. Poin kelima adalah menolong orang yang kesulitan. Teman kita lagi sakit, jenguk, teman kita lagi kesusahan, bantu, teman kita lagi butuh apa-apa, kita bantu. Hal ini yang membuat iman kita, rasa akhlak kita itu akan tumbuh di dalam diri kita, sehingga kita menjadi orang yang sangat bijak dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan meningkatkan derajat tinggi kita. Amin. Yang keenam itu menginfakkan sebagian harta. Setiap sholat Jumat, infak, 2.000, 1.000 nggak apa-apa. Yang penting menginfakkan sebagian harta, Bu. Jangan karena seperti ini, infak 100.000, tapi ujung-ujungnya sombong. Itu nggak boleh, itu dosa. Percuma kalau kalian menginfakkan seperti itu, duit besar tapi sombong untuk dilihatin orang, kalian tidak akan mendapatkan pahala. Itulah perilaku beriman kepada Allah. Perilaku yang bercerminkan beriman kepada Allah. Mudah-mudahan dari 6 perilaku ini ada di dalam diri kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Ya, karena sudah mendekati akhir dari pelajaran, saya akan membacakan kesimpulan dari materi ini. Rasa percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala dapat ditumbuhkan dengan iman yang baik. Apabila kita menjalankan suatu ibadah dengan baik, maka yang lain akan berdampak baik juga untuk kita. Dan apabila kita melakukan perbuatan buruk, maka perbuatan buruk itu akan berdampak